Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 11 IPS 1 nomor absen genap ingin mempresentasikan analisis mengenai dampak lingkungan dalam pembangunan. Analisis mengenai dampak lingkungan AMDAL. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009, AMDAL merupakan kajian mengenai dampak penting suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha atau kegiatan. Kajian AMDAL meliputi dokumen berikut ini. 1. Penyajian informasi lingkungan atau PIL. 2. Kerangka acuan atau KA. 3. Analisis dampak lingkungan atau ANDAL. 4. Rencana pemantauan lingkungan atau RPL. 5. Rencana pengelolaan lingkungan atau RPL. Peranan AMDAL. Persoalan kerusakan lingkungan akibat industri dan rumah tangga, khususnya di negara berkembang seperti Indonesia, sudah sangat kompleks dan sudah mengkhawatirkan. Karena itu, perlu kesadaran semua pihak untuk turut menangani pencemaran lingkungan. Pemerintah melalui kebijakan dan aturan harus mampu mengatur industri dalam pengolahan limbah, baik cair, kayu, dan udara. Pihak industri pun harus menyadari peranan pencemarannya yang sangat besar, sehingga harus mau membangun pengolahan limbah. Masyarakat pun harus mempunyai peran yang sangat besar dalam pengolahan limbah rumah tangga dan lingkungan sekitar, sehingga kelestarian lingkungan, baik udara, tanah, maupun air dapat terjaga dengan baik. Tujuan penyusunan dokumen AMDAL yang diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 sebagai berikut. Pertama, menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup sehingga dampak negatifnya menjadi seminimal mungkin. Kedua, mengidentifikasi, mempraktikkan, dan mengevaluasi dampak yang mungkin terjadi terhadap lingkungan hidup disebabkan oleh kegiatan yang direncanakan. Ketiga, meningkatkan dampak positif dan mengurangi dampak negatif. Pihak-pihak yang terlibat dalam proses AMDAL adalah 1. Komisi Penilai AMDAL, komisi yang bertugas menilai dokumen AMDAL. 2. Pemrakarsa orang atau badan hukum yang bertanggung jawab atas suatu rencana, usaha, atau kegiatan yang akan dilaksanakan. 3. Masyarakat yang berkepentingan, masyarakat yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses AMDAL. Fungsi AMDAL: 1. Sebagai bahan perencanaan pembangunan daerah. 2. Sebagai izin kelayakan lingkungan. 3. Memberikan masukan dalam penyusunan rancangan teknis secara terperinci dan rencana usaha atau kegiatan. Prosedur AMDAL: 1. Proses penapisan atau screening. 2. Proses pengumuman. 3. Proses pelingkupan atau scooping. 4. Penyusunan dan penilaian KA AMDAL. 5. Penyusunan dan penilaian RKL dan RPL. 6. Persetujuan kelayakan lingkungan. Komponen AMDAL dibagi menjadi 5, yaitu 1. Studi praproyek. 2. Laporan penilaian. 3. Pembuatan keputusan. 4. Persetujuan proyek. 5. Pemantauan proyek. Jenis-jenis AMDAL. Berdasarkan pengertian AMDAL di atas, maka jenis AMDAL terbagi menjadi 2, yaitu AMDAL tunggal dan AMDAL terpadu atau multisektoral. 1. AMDAL tunggal. AMDAL tunggal adalah kegiatan yang bentuk kewenangan pembinaannya dilakukan di bawah suatu instansi atau perusahaan yang membidangi suatu bisnis atau kegiatan. 2. AMDAL terpadu atau multisektoral. Jenis AMDAL ini lebih fokus dalam hasil kajian yang terkait dengan dampak besar dan penting untuk usaha atau kegiatan terpadu yang sudah direncanakan pada lembaga hukum dan di dalamnya melibatkan lebih dari satu instansi yang membidangi kegiatan tersebut. Kesimpulan, AMDAL merupakan reaksi terhadap kerusakan lingkungan akibat aktivitas manusia yang semakin meningkat. AMDAL dilakukan untuk menjamin tujuan proyek-proyek pembangunan yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat tanpa merusak kualitas lingkungan hidup. AMDAL yang lebih besar dan lebih penting sehingga AMDAL merupakan bagian dari beberapa hak berikut. 1. Pengelolaan lingkungan. 2. Pemantauan proyek. 3. Pengelolaan proyek. 4. Pengambilan keputusan. Dan 5. Dokumen yang penting. Sekian yang bisa kami sampaikan, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.